Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan sampaikan materi tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan." Yang artinya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dan orang yang menjaga lisannya atau ucapannya, serta orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita impi-impikan bersama. Dari 4 itu, yang pertama disebutkan adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memberikan satu ajaran yang sangat mulia. Ajarannya menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman. Membaca Al-Quran itu dinilai sebagai salah satu ibadah dan zikir yang paling baik. Maka dari itu, orang yang membaca Al-Quran dan rajin membaca dan mempelajarinya, niscaya hatinya akan terang karena mendapatkan cahaya ilahi berupa petunjuk dari Allah. Pikirannya pun juga akan terang menghadapi kehidupan ini, insya Allah dengan nyaman. Nanti kalau sudah meninggal, insya Allah kuburannya pun menjadi terang. Dan yang penting di akhirat nanti, Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran besok pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang suka membacanya. Yang kedua adalah hifdzil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Karena lisan ini adalah salah satu indera kita yang bisa mendatangkan kebaikan, tapi juga sekaligus bisa mendatangkan keburukan. Maka dari itu, selamat dan celakanya seseorang dalam hidup dan kehidupan ini juga bisa bergantung kepada bagaimana
ia bisa memanfaatkan lisannya dengan baik. Orang akan disanjung jika ucapannya baik, tapi sebaliknya orang akan dicela manakala perbuatannya, ucapannya tidak enak didengar. Sehingga di dalam sebuah mahfudz dikatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari bagaimana ia bisa menjaga lisannya. Lalu yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang yang suka memberi itu sering disebut dengan istilah dermawan. Orang yang gemar berbagi rezeki, berbagi kenikmatan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang kelaparan. Ini merupakan salah satu amalan yang utama. Karena apa? Karena pertolongan Allah akan datang kepada hamba yang suka memberi pertolongan kepada saudaranya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, mari kita sisihkan sebagian dari rezeki kita untuk bisa memberikan pertolongan dan menyantuni, membantu orang-orang yang kesusahan di dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah wasoim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, puasa ini merupakan amalan yang istimewa, yang memiliki derajat lebih dibanding amal yang lain. Sehingga dalam satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu amalin ibnu dam lahu illa shaum wa innahu li wa ana ajibihi. Setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sebab hanyalah untukku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pada orang yang berpuasa secara langsung. Jadi lebih-lebih berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu amalan wajib dari rukun Islam kita. Sehingga di bulan Ramadan nanti mari kita bersama-sama kita laksanakan kewajiban puasa dan kita tingkatkan amaliyah ibadah Ramadan ini di tengah keprihatinan kita karena sedang dilanda wabah coronavirus ini. Semoga tidak mengurangi niat dan tekad kita, semangat kita untuk tetap beribadah puasa. Semoga dengan itu Allah mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan mendapat kemuliaan di sisinya. Karena hanya itulah kemuliaan yang bisa kita capai. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.